ini nih emang udah jadi kebiasaan gitu ya. Ketika minjem ini mudah gitu kan ya. Minjemnya ini kayak mohon-mohon, ngemis-ngemis gitu ya. Berjanji bakal balikin tepat waktu. Giliran gitu kan ya. Giliran ditagih ini susahnya minta ampun hingga membuat DC alias debt collectornya ini emosi gitu kan ya. Karena saking emosinya gitu kan ya, ditagih-tagih ini nggak nggak dibayar-bayar gitu, akhirnya malah rumahnya dibakar gitu ya. Ya, gue paham sih gimana perasaan debt collector ini ketika menagih gitu kan ya, orang-orang yang sulit bayar gitu kan ya, kayak aduh gitu, kayak aduh susah gitu. Kita reaction dulu pemberitaannya dari Liputan 6 SCTV laman Instagram. Jangan lupa subscribe Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Penagih hutang bakar rumah nasabah karena kesal pemilik utang kerap menghindar gitu kan ya. Aduh, kita baca ya, kita langsung lihat videonya. Ini rumahnya dibakar. Wah, rumahnya dibakar ya. Wow. Suaranya nggak ada ya. Wah, 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 wah. Ternyata di Wonogiri, Jawa Tengah. Penagih hutang bakar rumah nasabah, tak menemui nasabah saat tagih utang, rumah dibakar. Gitu ya. Kita bacain caption beritanya dari Liputan 6. Seorang penagih hutang dari Bank Pelecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah membakar rumah nasabahnya karena kesal sering dihindari oleh korban yang belum mampu bayar utang. Peristiwa pembakaran ini terjadi di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, dan pelaku bernama Yohanes Jenny Fernando, berusia 23 tahun, berhasil ditangkap polisi kurang dari 24 jam setelah kejadian. Polisi menyita barang bukti korek api dan sepeda motor yang digunakan para pelaku serta menjeratnya dengan pasal pembakaran dan pengrusakan. Ya, itu tadi ya gambar pelakunya udah digelandang ke kantor polisi gitu kan ya. Kalau aduh gimana ya, yang kayak gini nih emang ya bikin emosi. Cuma emang mungkin penagih hutangnya atau DC-nya ini, debt collectornya ini udah mungkin saking emosinya gitu, karena udah ditagih nggak dibayar-bayar gitu, karena kayaknya dia punya target nggak sih gitu ya, punya target ketika harus ngambilin uang-uang dari nasabah itu gitu. Lalu bagaimana komentar netizen gitu, apakah lebih setuju dengan penagih hutang ini atau seperti apa? Kita coba komentar gitu kan ya. Gue dukung sampean mas, tuh kan malah dapat dukungan dari netizen. Semoga jadi pelajaran buat yang berhutang. Jika tidak sanggup jangan berhutang. Benar-benar menyala gitu. Saya dukung penagih hutang. Bayar utang lebih utama daripada sedekah. Nah tuh diingetin lagi. Good job gitu. Kenapa harus menghindar pas utang, apa nggak mikir gitu ya. Setuju gitu. Giliran mengutang manis banget, giliran ditagih kayak setan hilang-hilangan gitu ya. Daripada perdata jadi pidana ini mah gitu ya. Mantap gitu. Tolong jangan dibiasakan dikit-dikit utang gitu. Lanjutkan gitu. Mantap, nggak apa-apa di penjara, yang penting puas gitu kan. Wow, itu ngasih jempol ya. Bukan masalah nominalnya, tapi ini memang tanggung jawabnya gitu ya. 7 profesi paling menakutkan versi on the spot gitu ya. Kalau nggak bisa bayar harusnya jangan ngutang gitu ya. Angkat mahkotamu king gitu ya. Emangnya berapa jumlah hutangnya gitu ya. Ini berapa sih jumlah hutangnya ya disebutin ya. Berapa jumlah nominalnya, bukan berapa jumlah nominalnya kak, tapi karena kesal tidak menghargai, dan itu buat pelajaran juga. Awal pinjem manis, pas ditagih kayak maling. Sama aku juga kalau nekat udah kayak gitu. Dalam hutang piutang itu aturannya setiap orang yang berhutang itu ada barang jaminan. Contoh saya berhutang Pak Z 2 juta, jaminan saya kasih 1 unit HP yang harganya 5 juta. Kalau jatuh tempo saya nggak mampu membayarnya, Pak Z bisa menjual HP saya dan mengambil utangnya 2 juta, sisanya 3 juta dikembalikan ke saya. Aturannya kan gitu ya. Cuma jadi rugi 2 kali, bank hutang tidak dibayar plus ditambah penjara dan ganti rugi gitu ya. Emang nagih hutang itu benar-benar nguji kesabaran banget gitu. Masalah hutang adalah perdata. Kalau melakukan pengancaman, pengerusakan, dan kriminal tentu jadi pidana. Banyak orang setuju atas penderitaanmu mas gitu kan ya. Nah itu tadi ya, rupanya gitu kan ya, DC-nya ini alias debt collector, penagih hutangnya ini mendapat dukungan dari netizen, karena ya emang gitu ya, karena emang kebiasaan banget ya di plus 62 ini gitu, kayaknya yang hutang ini biasanya lebih galak gitu kayaknya daripada yang
menghutangi gitu ya, itu tadi diingatkan oleh netizen kalau kira-kira emang nggak mampu bayar ya mending nggak usah berhutang gitu kan. Itu jadi udah ngerepotin bikin orang ini emosi bawaannya gitu kayaknya tiap hari gitu ya. Ataupun kalau emang belum bisa bayar gitu kan dan sebagainya, bisa lah diomongin baik-baik gitu kan ya, jangan menghindar gitu kan, jangan kayak kayak apa ya, ya istilahnya kayak gini loh, kita nih berhutang itu kan orang itu ngebantu kita gitu. Iya, gimana ya, maksud gue tuh ketika kita udah dibantu tuh ya paling nggak ada komunikasi gitu loh, jangan kayak terus menghilang menghindar gitu kan ya. Aduh, tapi kan kalau kita lihat beberapa video lucu yang emak-emak yang apa namanya ditagih utangnya sampai aduh gitu kan ya, aduh gitu. Aduh, pokoknya ya buat warga-warga semuanya gitu, kalau kira-kira sebelum hutang gitu kan diukur dulu kemampuannya emang bisa bayar atau enggak gitu ya. Jangan sampai malah jadi kayak gali lubang tutup lubang seperti itu. Nah, kalau menurut Positif People gimana pendapatnya? Terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.